Di akhir kegiatan perkuliahan, saya biasanya memberikan tugas akhir buat mahasiswa. Ya, dalam kaitan dengan mata kuliah seminar usulan tesis, eh, biasanya di akhir perkuliahan dosen memberikan tugas agar mahasiswa membuat proposal tesis. Jadi end product atau produk akhir dari kuliah ini adalah proposal tesis. Artinya kuliah ini bersifat konkret setelah diberikan teori-teori, kemudian pemahaman tentang penelitian hukum, lebih konkret lagi penelitian hukum normatif, maka mahasiswa kiranya sudah bisa membuat proposal. Lebih dari itu, mahasiswa telah diantarkan pada beberapa teori, misalnya tentang politik hukum, mengapa suatu perundang-undangan dibuat, mengapa suatu kebijakan pemerintah diambil, atau mengapa suatu undang-undang dirubah. Ya, itu adalah sebuah politik hukum. Jadi politik hukum adalah pilihan kebijakan, pilihan instrumen hukum untuk sebuah kegiatan pemerintahan, atau untuk landasan yuridis dari sebuah kebijakan pemerintah. Kemudian beberapa teori-teori hukum juga diberikan, misalnya teori hukum alam, positivisme, kemudian postmodernisme, kemudian teori hukum dari Kelsen, atau teori sejarah hukum dari Ponsah-Pikni, dan lain sebagainya. Itu menjadi akhir, ya, menjadi pengantar dari sebuah tugas akhir, dari pilihan-pilihannya itu. Kemudian juga diberikan mata kuliah filsafat hukum, artinya beberapa aliran-aliran filsafat akan mendasari suatu analisa terhadap suatu persoalan. Demikian juga politik perundang-undangan atau teori perundang-undangan juga diberikan. Ya, dan banyak lagi, termasuk teori statistik sosial. Nah, berkaitan dengan tugas proposal ini, saya minta mahasiswa membuat satu proposal tesis dengan materi kajian yang menjadi minat dari mahasiswa. Jadi dosen itu sebetulnya membantu, membimbing mahasiswa ya, terkait dengan minatnya. Jadi dosen itu tidak membuat satu minat baru buat mahasiswa, tapi dia membimbing mahasiswa. Mahasiswa punya minat, dosen membimbing. Ya, kemudian diberikan arahan tentang teori, tentang metodologi, ya, sehingga hasil karya mahasiswa itu adalah menjadi buah pikir dari mahasiswa sendiri. Jadi bukan buah pikir dari dosen. Dan kita sebagai dosen membimbing saja secara umum, ya, teori-teori, metodologi penelitian, metodologi penulisan tesis. Ini penting, termasuk footnote, ya kan? Dan banyak umumnya kajian-kajian hukum, ya, teori-teori tentang tulisan hukum itu tidak endnote, tidak body note, tetapi dia adalah footnote. Kenapa? Karena kadang-kadang satu data harus dirujuk dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak bisa dalam bentuk body note. Dia harus footnote karena dijelaskan rincian dari ketentuan atau bunyi pasal itu yang bersangkutan. Ya, kemudian beberapa buku-buku hukum kadang-kadang dia adalah produk kesekian sekali, printing kesekian kali. Dan memang menjadi tradisi, tradisi di kalangan sarjana hukum, kemudian tradisi di penelitian hukum, umumnya dituliskan adalah footnote. Jadi, dan harus dipahami juga bahwa penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Artinya kita selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan. Mengapa? Ya, karena kita selalu menganalisa satu fakta hukum dengan peraturan perundang-undangan, ya kan, supaya ada feedback, ada apakah satu aturan itu ditaati atau tidak, apakah suatu kegiatan itu melanggar hukum atau tidak. Ini penting, ya, jadi landasan teori berkaitan dengan mahasiswa. Nah, jadi saya minta mahasiswa membuat proposal tesis sebagai tugas akhir, ya kan, ya, dan ini adalah akhir. Jadi setelah selesai ujian nanti, kemudian mahasiswa mengajukan diri untuk penulisan proposal tesis. Setelah di-ACC proposal tesis dengan perbaikan-perbaikan, maka mahasiswa melangkah selanjutnya adalah menulis tesis di bawah bimbingan dosen utama dan dosen pembimbing kedua. Jadi sekali lagi, kerangka teori dipersiapkan, teori-teori dipersiapkan, dan juga
kajian peraturan perundang-undangan. Ya, dan sukses saya kira kalau Anda berpegang pada ini, pada semua apa yang telah diajarkan, pada pedoman-pedoman, termasuk pedoman perusahaan tesis pada perguruan tinggi, pada program magister hukum.